ini pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaat lingkungan Kelawar 4 dan juga barangkali ada dari lingkungan lain yang berkenan hadir di tempat kami ini dalam rangka ibadah keluarga atau ibadah lingkungan ya. Kalau sesuai jadwal Bapak dan Ibu, kami pada bulan Juni kemarin yaitu tanggal 3 Juni ya, tetapi karena sesuatu dan lain hal pada saat itu kami tidak bisa melaksanakan, dan ini pun ada beberapa minggu ya tertunda ya, karena kami menyesuaikan jadwal juga dengan keluarga yang lain ya. Sebenarnya rencana kami mau minggu yang lalu gitu ya, tapi karena ada tabrakan juga dengan jadwal keluarga yang lain sehingga kami mundur sampai pada hari ini. Hari ini pun sebenarnya ya tabrakan juga, cuman hanya waktunya saja yang berbeda. Ada di tempat keluarga Berjoni ya pada saat siang tadi, dan ya kondisi cuaca kita memang pada hari ini sejak pagi tadi hujan terus, dan kami pun was-was juga jangan sampai sore ini masih lebat. Tapi puji syukur pada sore ini sepertinya mulai mereda, dan kita juga bersyukur Bapak Ibu walaupun dalam suasana masih pandemi COVID kita melaksanakan protokol kesehatan. Kita bersyukurnya karena pada tahun ini sepertinya sudah ada kelonggaran, kita bisa melaksanakan ibadah rumah tangga ya, berkumpul dengan orang banyak gitu ya. Untuk tahun 2021 kita masih belum bisa, tapi tahun 2022 ini sepertinya kita sudah ada kelonggaran, dan itu pun masih kita menerapkan prokes karena katanya virus COVID ini masih ada sehingga perlu kehati-hatian kita semua. Dari tahun 2020 seingat kami hanya satu kali juga melaksanakan ibadah di rumah ini, itu pun terbatas pada saat itu kami pekerja menantu pada saat itu pun hanya terbatas ya, karena memang dibatasi tidak boleh banyak orang, dan baru kali ini kita bisa beribadah dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Dan saya lihat pun di mana-mana tempat itu juga dilaksanakan, kita bersyukur. Ibadah kita pada hari ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ibadah rumah tangga biasa sesuai dengan jadwal, tetapi karena kami tidak bisa menepati jadwal sehingga kami tunda. Dan nanti juga kami mohon titip doa Ibu Pendeta, karena pada hari ini juga kami juga mohon untuk didoakan kepada terutama keluarga anak kami yang di Palangkaraya berkesempatan datang pada hari ini beserta dengan istri dan anaknya, berada di tengah-tengah kami, yaitu anak kami Fransi Meraya Gino. Mohon juga didoakan untuk selalu diberkati dan juga diberi kekuatan dan kesehatan. Demikian juga untuk anak kami yang masih belajar di bangku kuliah, anak kami Andreas Willy Morgan saat ini sudah semester kelima di Teknik Sipil UPR. Mohon juga didoakan untuk selalu dibukakan akal dan pikirannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, karena beberapa semester yang lalu anak kami ini kuliah lewat online sehingga baru
sekitar bulan Agustus kemarin baru bisa tatap muka. Nah, artinya baru kurang lebih 1 bulan ini dia ada di Palangkaraya gitu. Juga didoakan untuk selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberkati. Demikian juga kami titip doa juga untuk beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 12 September yang lalu, ibu dalam rumah tangga ini, istri tercinta, ibunya anak-anak, ulang tahun yang ke 57 56 ya. Makanya kami agak lambat dari nyebutnya biar ada respon. Jadi 56 ya. Jadi susah untuk dibalik Pak Guntur. 65 juga terlalu tua. Jadi yang ke 56 Ibu Yusefin Dimita yang ke 56. Kemudian ya kami juga beberapa waktu yang lalu tahun 2021 Ibu Pendeta sempat merenovasi rumah ini dalam kondisi yang apa adanya. Tahun 2021 itu selesai apa adanya Pak Guntur. Jadi dengan kondisi yang sangat sederhana sekali, dan kami bersyukur bisa menyelesaikan pada tahun 2021 itu sekitar bulan Oktober. Nah, karena kondisi COVID pada saat itu kami tidak bisa melaksanakan kebaktian ucapan syukur gitu ya. Barangkali tidak berlebihan juga, mungkin kami mohon didoakan juga pada kesempatan ini agar kami tinggal di rumah ini selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu ya beberapa hal, banyak yang ingin kami titipkan doa, termasuk kami juga sekeluarga mohon didoakan juga, dan juga seluruh jemaat kita yang ada di lingkungan Pahlawan 4 ini, agar kita diberi kesehatan dan kekuatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan meskipun dalam situasi masih pandemi COVID dan juga cuaca yang saat ini memang ya selalu hujan. Kalau kita lihat hujan ini kan berkat ya. Baru panas juga kita juga mengeluh, biasanya hujan juga sama kadang mengeluh juga. Tapi baiklah kita syukuri dengan kondisi baik dia hujan maupun panas, karena itu semuanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya acara ini kami serahkan kepada pengurus lingkungan yang akan bertugas pada hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Apapun
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Atas kasih-Mu dan karunia-Mu dan segala berkat-Mu serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama bagi keluarga rumah tangga ini Tuhan, yang dengan hati tulus ikhlas telah membuka pintu rumahnya, tempat kami berkumpul beribadah untuk muji dan muliakan Engkau pada saat ini Tuhan. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan firman yang dibacakan oleh salah satu keluarga dari rumah ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dan berkumpul di tengah-tengah kami di sini Tuhan, kami tidak tahu keadaannya, atau mungkin karena sakit atau karena permasalahan yang lain. Tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk mereka, selalu memberikan kesempatan untuk mereka, agar mereka juga dapat berkumpul di lain waktu, di mana tempat kami berkumpul beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Dari ayat yang 11. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapatkan kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang.
Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang buruk tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Demikianlah pembacaan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bersabdalah bagi kami semua di tempat ini. Karena firman-Mu adalah suruh dan berita bagi langkah-langkah kami di tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengambil ayat 26 menjadi pemberitaan firman Tuhan di tengah keluarga besar di tempat ini. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, satu minggu yang telah lewat, saya mohon izin kepada Ibu Pendeta Aga Dismiati sebagai Ketua Jemaat GKI Kalawa dan Ketua Lingkungan 4 Pak Guntur untuk pulang ke Tamiang Layang. Karena pada tanggal 17 September hari Sabtu kemarin, ibadah di tempat kami, di rumah kami di Tamiang Layang. Saya pulang duluan hari Selasa karena saya membantu mama saya mempersiapkan segala sesuatu, dan suami saya hari Kamis baru menyusul ke Tamiang Layang. Jemaat Tuhan, saya membawa anak saya yang berumur 2 tahun, banyak sekali barang yang dibawa. Karena membawa anak kecil, jadi banyak sekali tas yang dibawa, ada yang ditenteng, ada yang diransel, dan ada juga yang ditaruh di bagasi belakang. Saya menggunakan travel. Kemudian kegiatan di Tamiang Layang berjalan baik, lancar. Pulanglah kami hari Minggu ke Kuala Kapuas. Tidak naik travel karena suami saya mengendarai mobil. Saya pulang bersama suami dan anak saya. Kami tidak lewat Tapin, tidak lewat Binuang karena jalan melalui Kandangan sudah bagus. Lewat Margasari, keluar di Marabahan. Jadi jarak tempuh Kuala Kapuas ke Tamiang Layang yang biasanya 8 jam bisa hanya 5 sampai 6 jam. Keluar di kalau lewat Kandangan keluar di samping Korem.
lampu merah dekat jembatan rumah sakit Kandangan yang dulu. Dan jalannya luar biasa bagus Ibu Bapak. Walaupun masih sekitar kiri kanan itu masih hutan, tetapi sudah bisa dilalui, jalannya bagus sekali, sudah diaspal. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan pulang itu, saya ada rasa mengganjal di hati saya. Karena perjalanan itu lancar, jalan aspal. Pas mau sampai Handil Bakti, saya kemudian mencek tas saya. Ternyata jemaat Tuhan, dompet saya ketinggalan di Tamiang Layang. Dompet saya itu ada 2. Yang pertama isi uang, yang kedua berisi minyak faras, kutus-kutus, kemudian buku tabungan, dan ada beberapa benda di dalamnya. Lalu saya bilang ke mama saya, tolong kirim dompet saya itu lewat jasa pengiriman. Saya tidak sebutkan namanya. Karena tidak ada uang di dalamnya, kada apa-apa aja, kada usah dibungkus baik-baik, kata saya. Lalu jemaat Tuhan, kata mama saya, ya oke-oke juga, karena setelah dia lihat isi di dalamnya memang isinya cuma faras, kutus-kutus, dan beberapa buku tabungan. Lalu mama saya pergi ke tempat pengiriman biasa kalau mau kirim ke Kuala Kapuas. Lalu sampailah dia di tempat pengiriman dan bilang, ini dompet anak saya ketinggalan, tapi tidak ada barang berharga di dalamnya. Lalu petugas ini kemudian percaya, lalu kemudian mengikat, lalu membungkus. Hari Kamis kemarin mama saya kirim. Kemarin saya mendampingi remaja pemuda ke PRT ke Setapas. Saya ingat di tengah jalan, ya Tuhan, ternyata di dalam dompet yang ketinggalan itu ada cincin 5 gram hadiah tante saya yang ia berikan kepada saya saat saya menyelesaikan kuliah strata 2. Saya kemudian berpikir, kalau ini memang bukan rezeki saya, biarlah itu hilang. Tetapi kalau ini memang Tuhan masih berkehendak, biarlah itu tidak hilang. Jemaat Tuhan, saya kurang konsentrasi di Setatas. Memang di dalam dompet itu tidak ada harta berharga, tetapi ada cincin pemberian tante saya. Itu dia kasih waktu saya pulang ke Ambon, waktu ada acara keluarga. Tadi malam jemaat Tuhan, saya kemudian bergumul dengan diri saya. Saya berkata, Tuhan, cincin ini pemberian tante saya. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Cincin ini adalah pemberian tulus tante saya. Saya juga tidak menuduh jasa pengiriman ini kalau hilang. Saya kemudian mulai membesarkan hati saya tadi malam jemaat Tuhan. Yang pertama saya menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Lalu saya membaca nas Amsal ini dan mendapat ayat 26. Saya kemudian menghibur dan meneguhkan hati saya. Kalau memang cincin ini hilang, saya mengikhlaskan. Tetapi kalau cincin ini dapat, saya bersyukur dan berterima kasih. Berarti Tuhan tepat mendengar hati saya yang tulus, bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah dengan ketulusan hati tante saya. Jemaat Tuhan, di akhir cerita ini, tadi jam 3, hampir setengah 4, saya sudah siap-siap mau ke tempat ini. Tiba-tiba ada masuk chat, Bu, paket. Lalu ditelepon tuh diketok petugas itu. Saya keluar dengan cepat-cepat, jemaat Tuhan. Ibu Christine ya? Iya, kata saya, ada paket dari Tamiang Layang. Langsung saya baca dan saya gunting apa yang saya lihat, jemaat Tuhan. Bujur, itu dompetnya. Tetapi isi di dalamnya sudah terbongkar, tidak lagi utuh. Yang maksudnya putus-putus itu ada di blok nomor 2, semua sudah terkumpul di blok pertama. Lalu jemaat Tuhan, saya lalu kemudian ada cincin ini. Cincin itu saya simpan di dalam plastik klip. Saya bongkar-bongkar, ya memang bukan jodoh saya. Saya pikir demikian. Lalu tiba-tiba anak saya menepuk dari belakang karena saya mau menitip dia ke depan rumah karena suami saya masih perjalanan dari Palangkaraya. Saya menoleh anak saya dan bilang, tunggu sebentar.
Lalu tiba-tiba kenapa tangannya kayak tertempel di plastik yang klip di sebelah sini. Pas saya angkat, ya Tuhan, ternyata saya masih berjodoh dengan cincin dari tante saya. Padahal sudah saya bongkar-bongkar tidak ada. Dan kemudian akhirnya dapat. Jemaat Tuhan, saya terduduk sebentar bersandar di kulkas. Dan anak saya melihat saya begini. Dia sudah menunggu, mamanya cepat antar, seperti itu. Ternyata jawaban Tuhan, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Saya meminjam pengalaman saya ini untuk mengatakan apa yang diucapkan oleh Salomo dalam Amsalnya, bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada orang, ada sesuatu yang lebih berkuasa dari kita. Siapa itu? Ibu bapak jemaat Tuhan, Ia adalah Tuhan. Kita diingatkan untuk bijaksana di dalam kehidupan ini. Sekuat tenaga kita berusaha mendapatkannya. Jika bukan milik kita, tidak akan sampai kita miliki. Kita sekuat tenaga menangis meronta-ronta untuk memperolehnya. Tetapi kalau kata Tuhan belum waktunya, tidak akan kita peroleh. Apa yang tidak pernah kami pikir, ucap, dan lakukan, semua itu Engkau sediakan dengan cara-Mu. Ampun kami Tuhan, jika di setiap perjalanan hidup ini, kami mengandalkan kekuatan kami. Agar kami kembali diketuk pintu hati kami pada saat ini, berserah penuh dalam kendali Tuhan. Bahwa sekuat dan segagah apapun kami, harta kekayaan yang kami miliki, kejayaan, kekuasaan, semuanya takkan pernah mampu dalam kendali-Mu. Karena Engkaulah Sang Pemilik kehidupan kami. Sambutlah setiap doa-doa pribadi kami yang saat ini kami panjatkan secara pribadi dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tahu siapa kami, buruk dan baik kami, gagal dan berhasil kami, memalukan dan membanggakan pengalaman kami. Tuhan peluk kami agar kami berserah penuh dalam kendali-Mu, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang termanis dan terbaik bagi kami di tengah dunia ini. Terimalah doa kami dalam pergumulan kami masing-masing, bahwa kami tak pernah sendiri. Engkau memberikan petunjuk dan jalan keluar. Kami yang berduka ditinggalkan orang-orang tercinta. Tuhan, kenapa ini kami alami dengan begitu cepat? Siang beliau yang kami dengarkan dan rasakan di tempat ini, sungguh Tuhan luar biasa menopang dan memberkati. Anak-anak boleh datang dari Palangkaraya bersama menantu dan cucu Fransino Raya. Kami percaya anak terkasih ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat luar biasa, menjadi anak kebanggaan keluarga, anak yang dapat diandalkan di tengah keluarga, anak yang senantiasa membawa nama baik ke keluarga. Rumah tangga keluarganya rukun dan harmonis, pekerjaannya diberkati, anaknya tumbuh dengan sehat dan kuat, masa depannya terus diberkati seisi keluarga dengan pertolongan Tuhan. Anak yang kedua, Andreas Willy Morgan, yang saat ini berkuliah di Teknik Sipil Universitas Palangkaraya di semester 5, pada bulan Agustus boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Doa orang tua dan kami jemaat Tuhan, Tuhan hantar dengan hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga ia boleh menyelesaikan pendidikannya setahap dan sampai pada waktunya ia mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan keluarga, bahwa ia pula berhasil dan di dalam Tuhan memelihara ia di usia indah, dan Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati ia di usia mudanya, sehingga ia terus berbahagia dalam penyertaan Tuhan. 12 September Tuhan memberi umur
bagi Nyonya Leting atau Ibu Yosepin Benita ke-56 tahun. Kami bersama mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Yosepin Benita. Cinta yang hangat dalam kehadiran suami, anak-anak, menantu, cucu. Tubuh yang sehat, rezeki yang murah, dan seluruh kerinduan Tuhan genapkan. Bahwa di umur 56 tahun, Tuhan jadikan ia menjadi wanita yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, akal budi, kesabaran, menjadi istri, mama, dan nenek yang terbaik di hati anak, menantu, cucu, seluruh keluarga dan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Leting dalam tanggung jawab pekerjaan beliau sebagai kepala keluarga di tempat ini. Tuhan, jadikanlah ia sebagai seorang laki-laki yang tangguh dan tegar, senantiasa bertanggung jawab dalam pekerjaan, dalam tugas kehidupannya. Terlebih Tuhan selalu menghitung setiap perjuangan kehidupannya dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan berkati rumah ini setelah selesai direnovasi pada bulan Oktober 2021, sehingga setiap mereka yang tinggal di dalamnya boleh mengurai setiap cinta kasih, menyusun rencana yang baik, dan menerima berkat damai sejahtera, sehingga baik mereka yang tinggal di dalamnya atau kami yang sekedar mampir pun singgah, turut merasakan dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati rumah tempat tinggal ini. Seluruh keluarga besar mereka yang datang pada saat ini, yang nanti kembali, Tuhan berkati rukun dan harmonis dalam ikatan persaudaraan kakak dan adik. Dimanapun mereka berada, keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka, Tuhan berkati dengan berkat-berkat termanis. Kami berdoa bagi organis kami Bapak Immanuel Bantar, yang dengan cinta dan hati melayani Tuhan, yang boleh melantunkan setiap nada-nada indah, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Diberkati hidupnya, sehat, kuat, terus berbahagia, dan dari segenap kehidupannya, ia menjadi saksi Kristus yang terbaik dalam hidupnya pun bagi kami semua. Ampun salah dosa kami Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kini kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini menjadi alat pelayanan bagi pelayanan dalam persembahan dalam untuk pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Oh
Ibu Bapa, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat panjang umur, sehat selalu, bapaknya. Seperti pemeliharaan dan berkat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi keluarga Bapak Letin sekeluarga pada saat ini Tuhan. Bahkan juga sukacita atas pertolongan penyertaan yang Tuhan berikan. Sehingga besan mereka boleh hadir pada saat ini. Demikian juga keluarga yang dari Palangkaraya Bukit Rawi boleh hadir pada saat ini Tuhan. Semua karena Tuhan yang berkenan atasnya menyertai mereka. Dan mereka juga boleh ditibakan di tempat ini sehat selamat. Sama seperti mereka tiba di tempat ini sehat selamat, kami doakan pula ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini dengan hati yang rela diliputi rasa syukur dan sukacita, keluarga Bapak Letin sekeluarga di tempat ini, mereka berbagi kasih dengan kami, menyiapkan jamuan makan bagi kami. Kami mohon Tuhan menguduskan, memberkatinya, sehingga melewatinya kami beroleh tubuh yang sehat, hidup yang selalu bersyukur akan pemeliharaan, kasih dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya kehidupan keluarga Paleting ini diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dalam tugas tanggung jawab beliau juga sebagai kepala dinas di Kabupaten Pulang Pisau, Tuhan yang selalu tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan melewati pekerjaannya membawa berkat baginya, bagi keluarga, dan juga bagi Kabupaten Pulang Pisau. Diberkatilah kehidupan kami sekalian, diberkatilah saudara-saudari kami yang berkekurangan makanan. Kami sambut berkat-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan. Dipersilakan Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh tetap abadi, tak
selamanya tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih.